Kerajaan, kami sangat bersuka cita karena tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih serta anugerahnya. Melalui online streaming ini, mari kita bersama-sama menyembah Raja di atas segala raja dan terima berkat yang luar biasa. Siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk bersama-sama menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Jangan lupa catat dan renungkan firman yang dibagikan. Kami percaya kebaikan dan anugerah Tuhan Yesus tercurah atas kita semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan. Dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun, orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun sudah disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka, itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini, bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya. Akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar? Ada seorang bapak di Bandung dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka. Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau dibelikan mobil.
biarlah itu tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom warga kerajaan semua berada. Selamat pagi, siang, sore, malam. Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat dan baik. Kami percaya bahwa Tuhan tetap bisa bekerja lewat apapun itu, lewat ibadah dimanapun itu. Dan sebentar kita akan memulai ibadah kami. Mari kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, bahwa benar nyata akan kuasa dan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kalau kami boleh sekarang mengikuti ibadah ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang tidak terbatas, biarlah Engkau hadirat Tuhan menghampiri kami satu persatu, sehingga kami dapat lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya, amin. Mataku memandang keajaiban karya-Mu. Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai. Selalu saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jelang tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan
keraguan, Surya kan terus ada. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan, satu-satunya yang kami bisa percaya saat ini, sampai selama-lamanya hanyalah Engkau. Yang tak pernah bisa berubah Tuhan. Kasih setiamu tetap ada, kuasamu tetap sama Tuhan. Mari kita nyanyikan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber
Shalom jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa lebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kami mau firman-Mu membangun kami, menegur kami, menguatkan kami, membangkitkan kembali iman kami, dan melihat tentang Tuhan yang memiliki rencana yang hebat dan besar dan masa depan yang baik untuk kami. Dari awal sampai akhir firman Tuhan disampaikan, kami minta Roh Kudus, Engkau secara khusus berkarya, memberikan kepada kami kemampuan untuk memahami isi hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap dengarkan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita tahu bahwa pandemi corona belum berakhir. Dan pandemi corona ini telah banyak memakan korban, termasuk orang-orang yang kekasih dipanggil Tuhan. Dan dampak dari ini adalah kesedihan, ketakutan, intimidasi, rasa mencekam, dan kita tahu bahwa perasaan itu begitu kuat. Dan akibat daripada rasa takut yang berkelebihan juga kita paham bahwa kita tidak bisa bergerak, kita takut melangkah, kita terantai kaki kita, dan kita terpenjara ketika kita dikuasai oleh rasa takut. Dan bukan hanya itu, bahwa pandemi juga telah membuat ekonomi terguncang. Beberapa perusahaan besar harus tutup dan usaha-usaha yang gulung tikar. Beberapa orang banyak juga yang mengalami PHK, pemutusan hubungan kerja. Jadi sampai kepada titik orang susah untuk bisa melihat masa depan yang penuh harapan. Jadi memang dampaknya begitu banyak, ya, baik rasa takut, intimidasi, ekonomi, hubungan-hubungan yang mulai terputus, dan banyak hal yang kita alami di masa-masa yang sukar ini. Nah, dalam proses-proses kita tahu bahwa banyak mimpi-mimpi tentang masa depan yang penuh harapan itu menjadi musnah, hancur berantakan tanpa harapan. Sampai bahkan kita tidak lagi melihat banyak hal yang baik. Saudaraku, ini yang ingin kita bahas kali ini adalah begini, bahwa Tuhan itu selalu menggunakan masalah-masalah yang besar untuk terjadinya sebuah kebangunan rohani yang besar. Revival. Saya sangat bersyukur bahwa gembala senior kita, Bapak Timotius Arifin, melihat dengan cara yang berbeda tentang corona. Corona ini menjadi corona revival. Alkitab banyak mencatat kisah-kisah sejarah di mana orang-orang yang mengalami masalah-masalah yang hebat dan terjadi sebuah kebangunan yang besar, sebuah revival. Nah, inilah saudaraku yang akan terjadi di masa-masa ini. Tuhan sedang membangun sebuah kebangunan rohani, sebuah revival atas kita semua, atas bangsa ini, bahkan dunia. Semakin besar masalahnya, semakin besar kebangunan rohani yang Tuhan buat. Nah, ini hal yang luar biasa. Ini hal yang luar biasa. Tapi ingat di sini bahwa
Kalau nanti kita lihat revival yang pertama itu selalu dimulai dari dalam hidup kita. Bagaimana proses kesulitan-kesulitan, ya, ekonomikah, masalah ketakutankah, sakit penyakit, isolasi, masalah-masalah trauma peristiwa, apa aja yang menimpa kita, saudaraku. Sekali lagi itu menjadi proses di mana kita semakin mengenal Allah. Bukan saja kita tahu tentang Allah, tetapi kita semakin mengenal Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan pengenalan kita ini akan membangun sebuah kebangunan rohani di dalam diri kita pribadi dulu, saudaraku. Dan bukan hanya itu, proses-proses yang kita alami di masa-masa yang sulit itu akan menjadikan kita orang-orang percaya yang dewasa. Menjadikan kita orang-orang percaya yang dewasa dalam kehidupan. Kisah yang menarik yang saya ingin kita sama-sama lihat, dan kita tentunya sudah tahu tentang orang ini, tokoh ini, yaitu bernama Yusuf. Alkitab menjelaskan bahwa Tuhan memberikan mimpi yang besar kepada Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, perjalanan kehidupannya, mimpinya hancur karena masalah-masalah yang dihadapi oleh Yusuf. Saudara-saudaranya tidak suka dengan dia dan menganggapnya pembual, menganggapnya ingin menjadi pemimpin atas mereka, padahal dia paling muda. Lalu saudara-saudaranya membuang dia ke sumur yang kering, dilempar ke sana. Mungkin Yusuf terluka di sana. Dalam kesendiriannya dia di sana, dia mengalami ketakutan, ditinggalkan. Tetapi jauh lebih daripada itu, bahwa proses yang dialami Yusuf adalah ketika dia diangkat dari sumur yang kering, dijual untuk menjadi budak. Dan akhirnya ia menjadi budak di Mesir. Bekerja tanpa upah, tanpa lelah, dan tidak memiliki harga. Nyawanya tidak berharga, hidupnya tidak memiliki harga. Lalu sampai pada titik yang paling kelam adalah dia difitnah oleh istri Potifar, dan dia masuk penjara di tempat kegelapan yang paling gelap. Proses-proses inilah yang dialami oleh Yusuf. Sampai ketika proses itu mendewasakan Yusuf, memberikan arti tentang pengampunan kepada saudara-saudaranya, memperlihatkan dan melihat dengan jelas tentang rencana Tuhan bahkan di masa-masa yang paling sulit. Tetap berpegang kepada janji Tuhan bahwa Tuhan akan mengangkat dia naik menjadi kepala dan bukan ekor, menjadi pemimpin sesuai dengan janji Tuhan dan mimpi yang Tuhan berikan beberapa kali kepada Yusuf, yang tetap dia pegang bahkan di masa-masa proses yang paling berat. Alkitab tidak pernah mencatat bagaimana dia mengeluh, bagaimana dia marah. Dia berdiam diri dan tetap berhubungan dengan Tuhan. Bahkan dia tetap melakukan yang terbaik. Sehingga pada waktu ia menjadi budak, ia tetap menjadi yang terbaik di antara para budak, menjadi pemimpin. Tapi Tuhan menjanjikan dia bukan menjadi pemimpin bagi para budak. Waktu dia di penjara, dia menjadi orang yang terbaik sehingga ia menjadi orang kepercayaan dari kepala penjara. Tapi Tuhan membawa dia bukan untuk menjadi pemimpin bagi para napi. Tuhan punya rencana yang besar untuk menjadi pemimpin bagi bangsa yang besar. Nah, saudaraku, apa yang Yusuf alami memproses dia menjadi dewasa, membuat dia menjadi orang yang layak untuk menjadi pemimpin yang besar. Nah, kita akan lihat
ayatnya di dalam Kejadian pasal yang ke-45, ayat yang keempat berkata demikian. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, ini ketika Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya, ya, pada waktu ia sudah menjadi Perdana Menteri, ya, orang keduanya Fir'aun. Marilah dekat-dekat, kata Yusuf, ya. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi. Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saudara, masalah yang dialami oleh Yusuf, traumatis, penganiayaan dan pembuangan yang dilakukan oleh saudaranya kepada Yusuf, itu ditanggapi, diresponi oleh Yusuf dengan cara yang sangat berbeda sekali dengan kebanyakan orang. Nah, inilah yang seharusnya terjadi atas kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, respon Yusuf, cara pandang Yusuf, kita bisa sebut juga paradigma Yusuf dalam meresponi tentang masalah itu berbeda. Ya, sekali lagi dunia ini telah melatih kita semua untuk merespon negatif tentang masalah. Mudah sakit hati atas masalah, marah atas masalah. Saudaraku, kenapa? Sekali lagi, untuk melihat dengan benar, ini kita perlu kacamata yang benar, perlu cara pandang yang benar. Ketika kita salah dalam memandang sebuah masalah, maka kita akan keliru dalam merespon pada waktu kita menghadapi masalah itu. Ya, ada firman Tuhan yang bagus sekali yang perlu kita jadikan ayat hafalan. Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Nah, ketika firman Tuhan ini, ayat ini melekat di hati kita, nyantol di pikiran kita, menjadi gaya hidup kita, paradigma kita, maka apapun yang kita alami, kita akan merespon bahwa ada kebaikan di dalam setiap masalah. Maka hasilnya kita tidak layu, kita tidak putus asa tanpa harapan, bahwa Allah turut bekerja dalam segala tantangan kehidupan, masalah yang kita hadapi untuk mendatangkan kebaikan. Ya, bahkan tadi sampai masalah itu kita lihat tidak menjadi sesuatu yang menghancurkan hidup kita. Ini penting, saudaraku. Penting sekali menanamkan firman Tuhan dan memandang segala masalah dengan cara Tuhan memandang. Akan membuat kita tidak kehilangan harapan, tidak putus asa, tidak mengalami rasa takut dan khawatir. Yusuf
memiliki cara pandang yang berbeda. Dia melihat bahwa Tuhanlah yang mengizinkan hal itu terjadi. Sampai satu titik dia memahami bahwa untuk memelihara sebuah bangsa, maka dia harus mengalami proses-proses itu sampai menuju kepada tujuan yang Allah sudah siapkan dalam hidupnya. Nah, proses-proses itulah yang mendewasakan Yusuf, yang membuat dia menjadi orang yang mengampuni, orang yang tidak picik, tidak pemarah, dan mudah sakit hati. Tidak. Pengalaman itu mendewasakan dia dan menjadi seperti Kristus. Sekali lagi, untuk menjadi seperti Kristus, menjadi Kristen yang dewasa, itu pilihan. Keputusan kita untuk memilih yang benar. Saya mengajak saudara, bahkan saya sendiri, untuk kita sama-sama memilih keputusan yang benar untuk menjadi serupa dengan Kristus di dalam segala masalah yang kita hadapi. Amin saudara, jadikan itu proses yang mendewasakan kita menjadi seperti Kristus. Nah, menarik sekali bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ayat yang ke-20, apa yang dilihat oleh Yusuf? Dia melihat begini. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, ini saudara-saudaranya ya, janganlah takut, sebab aku ini kan pengganti Allah. Ya, maksudnya dia takut bahwa saudara-saudara itu akan dihukum oleh Yusuf karena Yusuf telah dijual, disakiti, takut dibalas ya. Dia bilang tidak, dia bukan Allah yang membalas, yang menghakimi, bukan. Dia nggak mau, dia bukan. Tetapi dia melihat dengan cara yang berbeda. Ayat yang ke-20 berkata begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf melihat rencana Allah dalam hidupnya untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Yang pertama adalah bangsa Israel, tetapi juga bangsa Mesir dan bangsa-bangsa di sekelilingnya yang menderita kelaparan dan seharusnya mengalami kematian karena kelaparan. Ya, kematian yang mengerikan, tapi untuk itulah Yusuf menyelamatkan bangsa-bangsa. Saya sangat percaya proses yang saudara dan saya alami, ya, akan membuat sebuah kebangunan rohani yang besar. Yang pertama dalam diri saudara dan saya untuk menjadi seorang yang dewasa, yang mengenal Allah, bukan hanya tahu tentang Allah, ngalami Allah dalam kehidupan kita, ngalami firman dalam kehidupan kita. Tetapi nanti sampai pada satu titik bahwa bukan hanya kita yang dibangun oleh masalah itu, tetapi juga akan menjadi berkat buat banyak orang sekeliling, buat kota, bahkan buat bangsa, bahkan bangsa-bangsa, di mana kesaksian saudara dan saya itu memberkati banyak orang. Tuhan dipermuliakan, Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan terlibat dalam setiap proses sampai kepada kebangunan rohani, revival yang membangkitkan inspirasi bahwa semua orang harus percaya kepada Yesus. Semua orang akan diselamatkan oleh Yesus. Saya percaya firman Tuhan yang singkat ini akan membangun saudara dan saya. Jangan pernah takut menghadapi tantangan apapun, ya. Tapi tetap kita harus memakai protokol kesehatan di masa pandemi ini, ya. Tetapi sampai nanti waktunya di mana Tuhan akan membuat perkara-perkara yang hebat
Dan dia sedang melakukan sampai kepada akhirnya kita menjadi berkat buat banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus Kristus dipermuliakan. Tetap semangat di masa-masa yang sukar ini. Sebab Tuhan sedang mengadakan sebuah kebangunan rohani dalam hidup saudara dan saya. Revival. 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 Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sangat bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami di masa-masa yang sukar. Bahkan Tuhan akan memproses kami menjadi orang-orang yang dewasa di masa-masa yang sukar, yang mengenal akan Allah, bukan hanya tahu, ngalami firman dalam kehidupan. Kami tahu nama Tuhan akan dimuliakan karena kami menjadi berkat buat banyak orang. Hari ini dalam nama Yesus, Bapa, kami siap. Bapa, kami mau melewati semua tantangan. Tapi kami minta kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang teguh dan berhasil, bahkan di masa yang paling sukar sekali. Terima kasih untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami akan mengadakan sebuah perjamuan kudus di mana Tuhan telah berkorban buat kami. Kematian-Mu telah memberikan kepada kami banyak hal yang luar biasa, dari keselamatan dan kehidupan yang baik. Kebangkitan-Mu menjanjikan kami juga kebangkitan dan kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus Kristus memerintah menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Raja. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami masuk dalam perjamuan kudus di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, mari kita persiapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti kita. Malam sebelum Yesus diserahkan, Yesus mengumpulkan murid-muridnya di sebuah loteng. Yesus mengadakan perjamuan kudus. Lalu ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang kupecah-pecahkan bagimu." Tubuh Yesus yang terpecah-pecah agar kita utuh dan bersatu. Tubuh Yesus yang menderita sakit agar kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Ia yang menjadi miskin agar kita diperkaya dalam segala hal. Ia menderita agar kita bahagia. Tubuh Yesus yang dipecah-pecahkan untuk saudara dan untuk saya. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita angkat cawan kita. Lalu Yesus mengambil cawan yang berisi anggur dan berkata, "Inilah darahku yang kucurahkan bagimu, menjadi darah perjanjian baru." Oleh darah Yesus kita dikuduskan. Oleh darah Yesus kita disucikan. Kita menjadi orang yang layak. Dan oleh darah Yesus kita menjadi anak-anak Allah yang layak untuk menerima warisan kerajaan sorga. Mari kita nikmati darah perjanjian Tuhan yang membuat kita dapat berhubungan dengan Bapa kapan saja, di mana saja, yang menjadi materai perjanjian baru buat kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum darah perjanjian Tuhan.
Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua pengorbanan-Mu, kematian-Mu, kebangkitan. Kau menyediakan tempat buat kami, dan Kau akan datang kedua kali untuk menjemput kami. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Materaikan apa yang kami dapat hari ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saya ingin berdoa buat saudara-saudara. Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu. Siapa saja, di mana saja mereka berada. Orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang hari-hari ini membutuhkan pertolongan karena masalah ekonomi. Tuhan tolong. Allah yang sanggup untuk memberikan dan mencukupkan segala kebutuhanmu. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar dan kebutuhanmu tercukupi dalam nama Yesus. Berdoa untuk Tuhan, umat-Mu yang alami masalah rumah tangga, masalah-masalah dalam keluarga, dalam nama Yesus. Pengampunan Tuhan atasmu, dalam nama Yesus. Hikmat Tuhan dan kemampuan Tuhan atasmu. Tuhan menyertai-Mu dan membuat keluargamu berhasil. Tuhan, untuk anak-anak sekolah diberkati Engkau dengan segala berkat yang terbaik, sehingga Engkau dapat menyelesaikan sekolahmu, kuliahmu. Tuhan menyertai-Mu. Hikmat, kecerdasan, pengetahuan Tuhan atasmu. Berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Kesehatan, kesembuhan terjadi atasmu oleh bilur-bilur Yesus. Engkau telah disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Damai sejahtera Tuhan melimpah atas saudara dan atas kita semua. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku, kita akan berdoa untuk persembahan dan juga berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Bapa, saya berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, mereka yang telah memberi persembahan dan perpuluhan. Tuhan, apapun keadaan mereka, Engkau berjanji menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat untuk meraih segala berkat Tuhan. Kemampuan meraih berkat umat-Mu terbatas, tetapi berkat Tuhan tidak ada batasnya. Diberkati Engkau dengan berkat Tuhan dalam nama Yesus. Diberkati Engkau dengan kesehatan dan kekuatan, dan dilindungi hidupmu, dilindungi hasil jerih payahmu, dilindungi keluargamu di dalam nama Yesus. Kuduskan persembahan dan perpuluhan yang sudah diberikan menjadi alat untuk pelebaran kerajaan sorga di GBI Rock Salatiga. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, diberkati Engkau. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pasangan hidupmu, anak-anakmu dengan damai sejahtera, kecukupan, dengan kesehatan dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, karirmu. Tuhan memberkati keluar masuknya hidupmu. Apa yang kau sentuh akan bertumbuh dan menghasilkan buahnya. Tuhan menjaga dan memberkati hidupmu.
Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan sukacita Tuhan yang besar dicurahkan atas engkau. Perlindungannya, tuntunannya, dan tongkatnya yang menjagaimu menyertai engkau. Persekutuan dengan orang-orang percaya dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya.